Halo semuanya, perkenalkan saya Pris Farel dengan NIM D1C224009 dan teman saya Kaipan Gunawan dengan NIM D1C224047. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang gelombang dan getaran. Topik pembahasan ada dua topik, yang pertama adalah gelombang dan yang kedua getaran. Yang pertama, gelombang. Definisi gelombang. Definisi gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Menurut Prof. Yohanes Surya PhD, dalam buku berjudul Getaran dan Gelombang yang terbit pada tahun 2009, getaran yang merambat ini mengantarkan energi dan bergerak dalam kecepatan tertentu, namun tidak menyeret materi atau media yang dilewati. Gelombang dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan medium perambatannya, yaitu gelombang mekanis, yaitu jenis gelombang yang membutuhkan media perantara dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang di tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Lalu ada gelombang elektromagnetik, yaitu jenis gelombang yang bisa merambat walaupun tidak ada medianya. Berdasarkan frekuensinya, urutan gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio dan televisi, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Gelombang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan arah rambat getarannya, yakni yang pertama gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya tegak lurus terhadap arah gelombang. Sederhananya, bila energi yang merambat bergerak dari kiri ke kanan, maka gelombang turut bergerak naik turun searah energi dari arah kiri ke kanan. Contohnya adalah gelombang getaran yang muncul pada tali yang bergoyang. Berikut ada contoh gambarnya. Contoh dari gelombang transversal. Oke, lanjut. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah jenis gelombang selanjutnya adalah gelombang longitudinal, yakni gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatan. Salah satu contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Berbeda dengan gelombang transversal, gelombang longitudinal berbentuk mirip pegas seperti gambar di bawah ini. Terdapat regangan dan rapatan. Rumus menghitung kecepatan gelombang. F sama dengan S per T atau F sama dengan lambda per T atau F sama dengan lambda kali XF kali F. F di sini cepat rambat gelombang dalam satuan meter per second. Lalu ada lambda yang merupakan panjang gelombang dalam satuan meter. Lalu ada T, periode gelombang dalam satuan detik. Lalu ada F, frekuensi gelombang dalam satuan hertz. S sama dengan adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satuan meter, dan T adalah waktu dalam detik, dalam satuan detik. Oke, lanjut. Rumus menghitung frekuensi. F sama dengan N per T atau frekuensi sama dengan jumlah gelombang per waktu. Lalu ada rumus menghitung periode gelombang. Rumusnya adalah T besar per T per N atau periode gelombang sama dengan jumlah gelombang per waktu. Waktu per jumlah gelombang. Kita masuk ke dalam contoh soalnya. Diketahui panjang gelombang lambda sama dengan 2 meter dan periodenya sama dengan 0,5 detik. Tentukan berapa cepat rambat gelombang talinya. Kita masukkan saja ke rumusnya. F sama dengan lambda per T. Lalu F sama dengan 2 meter per 0,5 detik. Jadinya kita dapat menemukan jawaban 4 meter per second. Oke, lanjut. Lalu diketahui terdapat 10 gelombang dalam 20 detik. Hitunglah periode gelombang yang terjadi.
Kita masukin saja ke rumusnya. T besar sama dengan T kecil per N. T sama dengan 10/20 sehingga kita dapat dapatkan jawabannya 0,5. T sama dengan 0,5. Lalu diketahui terdapat 30 golongan dan terjadi dalam 10 detik. Hitunglah frekuensi gelombang. F sama dengan N per T. F sama dengan 30/10. F-nya atau frekuensinya sama dengan 3. Oke, pada materi berikutnya atau topik berikutnya getaran akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi getaran. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik pada suatu benda terhadap suatu titik kesetimbangan. Gerak bolak-balik secara teratur disebut juga dengan gerak periodik. Sedangkan titik kesetimbangan merupakan titik di mana benda berada di posisi diam ketika tidak ada daya yang bergerak pada benda tersebut. Kuat dan lemahnya getaran pada benda saat bergerak dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin besar getaran yang terjadi dan sebaliknya. Suatu getaran merupakan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Salah satu sederhana pada gerakan pegas yang diberikan beban. Contohnya pemanfaatan pegas pada ayunan. Dalam ilmu fisika, getaran memiliki hubungan yang erat dengan gelombang. Gelombang merupakan hasil dari getaran yang merambat melalui medium tertentu atau tanpa medium. Contoh benda yang menggunakan prinsip getaran adalah pegas, gendang dan bandul yang dapat diilustrasikan seperti bawah ini. Baik teman-teman, dapat kita lihat di mana gambar yang terdapat satu bandul yang terdiri dari A, B, C. Jadi, gambar tersebut merupakan contoh getaran yang diterapkan pada sebuah bandul sederhana. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa satu kali getaran bandul melewati posisi A, B, C, B, A. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis getaran. Yang pertama, getaran bebas atau free vibration. Getaran bebas terjadi ketika sebuah sistem bergetar tanpa adanya gaya eksternal setelah awal getaran diberikan. Setelah diberikan gaya awal atau misalnya dengan menarik atau memukul benda, benda akan terus bergetar hingga energi kinetik dan potensialnya habis oleh gaya gesek atau resistensi. Contoh, bandul yang ditarik dan dilepaskan, pegas yang diregangkan dan dilepaskan. Contoh yang kedua, getaran yang kedua yaitu getaran paksa atau forced vibration. Getaran paksa terjadi ketika sebuah sistem dipaksa untuk bergetar oleh gaya luar yang berulang-ulang. Gaya eksternal ini terus bekerja pada sistem, sehingga getaran yang tetap terjadi selama gaya tersebut diterapkan. Contoh, jembatan yang bergetar ketika kendaraan melintas di atasnya. Getaran yang terjadi pada bangunan akibat angin atau gempa. Masuk kita kepada rumus frekuensi getaran, di mana F sama dengan N per T. F sama dengan frekuensi atau dalam satuan Hz, N sama dengan jumlah getaran, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Masuk kita kepada rumus periode getaran. T sama dengan T per N, di mana T besar sama dengan periode dalam satuan sekon, T sama dengan waktu dalam satuan sekon juga, N sama dengan jumlah getaran. Masuk kita kepada rumus periode getaran. T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T, di mana T sama dengan periode dalam satuan sekon, F sama dengan frekuensi dalam satuan Hz. Baik teman-teman, kita masuk kepada contoh soal getaran, yaitu 1. Tentukan nilai periode pada sebuah bandul yang digetarkan selama 1 menit dan menghasilkan 30 getaran. Baik, dapat kita lihat di samping ada rumus periode, yaitu T sama dengan T per N, di mana T sama dengan 60 per 30. Jadi dapat kita jawabannya yaitu T sama 2 sekon. Contoh yang kedua adalah tentukan nilai frekuensi pada sebuah bandul
yang digetarkan selama 20 detik dan menghasilkan 40 getaran. Baik teman-teman, dapat kita lihat juga rumus frekuensi, yaitu F sama dengan N per T. Jadi F sama dengan 40 per 20. Jadi dapat kita hasilkan frekuensi yang terjadi sama dengan 0,5. Yaitu contoh yang ketiga, tentukan nilai periode dan frekuensi pada suatu partikel yang mengalami 720 getaran dalam 2 menit. Dapat kita lihat juga rumus periode sama dengan T per N, di mana T sama dengan 120 per 720, atau periode sama dengan 0,166 sekon. Di bawahnya lagi kita mencari frekuensi, di mana F sama dengan N per T, atau F sama dengan 720 per 120. Dapat kita jumlahkan atau apa hasilnya, frekuensi sama dengan 6 Hz. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.